Pengarang kitab Mazhabul Haq menulis bahwa Syekh Ibnu Abdad Zadzali rahmatullah menyatakan dalam syarah hikam bahwa alim ulama berkata harapan palsu adalah yang diperdaya oleh harapan yang lalu, namun bertentangan dengan amal yang soleh dan berani berbuat maksiat. Yang demikian itu bukanlah harapan yang sebenarnya, tapi angan-angan dan tipu daya setan. Maruf Karki rahmatullah berkata salah satu di antara perbuatan dosa adalah memohon surga tanpa beramal soleh. Memohon surga tanpa beramal soleh. Perbuatan dosa memohon surga tanpa beramal soleh, dan salah satu penipuan terhadap dirinya, kebodohan serta kejahilan adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mentaatinya. Hasan Basri rahmatullahi alaihi berkata segolongan orang telah terlepas dari ampunan karena angan-angan mereka, sehingga mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki kebaikan sedikit pun. Seorang dari mereka akan terdengar berkata, aku bersangka baik kepada Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Padahal ia berbohong, seandainya ia bersangka baik kepada Allah, tentu ia beramal soleh. Hasan Basri berkata, wahai hamba Allah, jauhilah angan-angan batil, palsu, sebab ia adalah lembah bagi orang-orang bodoh. Demi Allah, harapan batil, harapan tanpa amal. Harapan tanpa amal itu tidak pernah memberi kebaikan kepada siapapun, baik di dunia maupun di akhirat. Kitab Mazhabul Haq. Imam Ghazali berkata, kunci segala kebaikan adalah berhati-hati, dan puncak segala keburukan adalah diperdaya dengan pasuk serta lalai. Tidak ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada nikmat dan marifat, dan tidak ada satu asbab pun untuk mendapatkannya kecuali memenuhi hati yang cahaya mata hati. Tidak ada satu pun azab yang lebih besar daripada kufur dan maksiat, dan satu-satunya penggerak baginya adalah karena mata hatinya buta dan berada dalam kegelapan jahiliyah. Hati orang-orang yang pandai dan dapat melihat kebaikan lampu yang terletak di atas rak yang memberi cahaya yang terang. Perumpamaan mereka adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Wa kamiskatin fiha misbah, seperti miskat, lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Dalam hati mereka terjebak oleh tipuan, terperdaya oleh angan-angan palsu dan ampunan Allah, sehingga tidak dapat melihat apa perumpamaan mereka telah disebut dalam Al-Quran. Au kazulumatin fi tajril luji yakshahu maujum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha ba'd, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan gelap gulita yang telah bertindih-tindih. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan manusia dunia akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Umat saat ini belum ada kekuatan amalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman, tapi sahabat mampu amalkan agama secara sempurna karena dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia. Pertama, yakin kepada kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya tidak ada yang hak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan tujuannya mengeluarkan semua kebesaran makhluk dari hati, masukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Fadilahnya, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hatinya ucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Yang kedua, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, hatinya menangkap katakan lisannya, maka dia dijamin masuk surga pintu mana saja yang sukai. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan membalas dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Cara mendapatkannya adalah pentingnya kalimat yang hak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kita latihan dulu hal keiman, berdoa kepada Allah diberi hakikat iman. Sifat Muhammad Rasulullah artinya Muhammad utusan Allah. Maksudnya meyakini satu-satunya jalan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat hanya dengan kehidupan mengikuti kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Fadilahnya tidak akan disentuh api neraka orang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, barang siapa menghidupkan sunatku, sungguh dia cinta padaku, siapa mencintaiku bersamaku di surga. Fadilah yang ketiga, barang siapa menghidupkan sunatku di kala rusaknya umatku, mendapatkan pahala mati syahid. Cara mendapatkannya sunnah, kita tahu pentingnya sunnah, latihan hidupkan sunnah 1 kali 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa kepada Allah
agar diberi kekuatan menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sifat yang kedua, salat husnul qulub, artinya salat yang konsentrasi batin, merendahkan diri di depan Allah, ikut cara Nabi kita Muhammad SAW. Maksud dan tujuannya membawa sifat ketaatan yang ada dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wasta'inu bisabri was salat, wa innaha lakabiratun 'alal khashiin. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sebenarnya itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk hatinya. Cara mendapatkannya dalam pentingnya salat, latihan memperbaiki cara batinnya salat, berdoa kepada Allah, diberi hakikat salat husnul qulub. Sifat yang ketiga, ilmu mazikir. Ilmu artinya segala petunjuk datang dari Allah melalui bagian Nabi kita Muhammad SAW. Zikir artinya mengingat Allah, sebagaimana kegunaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tujuannya mengamalkan semua perintah Allah dalam setiap suatu waktu dan keadaan, mengikuti cara Nabi kita Muhammad SAW. Fadilah ilmu, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah faham perkara agama. Yang kedua, barang siapa yang mengenal kakinya menuju majelis ilmu, Allah ridha kakinya menuju ke surga. Ya besar, kepergian belajar satu ayat dari kitab Allah, lebih baik daripada sunnah salat rakaat. Kepergian belajar satu bab ilmu, diamalkan atau belum diamalkan, lebih baik daripada sunnah 1000 rakaat. Ilmu terbagi dua, ilmu fadail dan ilmu masail. Cara mendapatkannya dalam penting ilmu fadail, latihan dulu talim fadail, doa kepada diberi ilmu fadail. Untuk mendapatkan ilmu masail, doakan penting ilmu masail, dulu lakukan talim masail, doa kepada diberi ilmu masail. Fadilah zikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Fazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Perumpamaan orang berzikir dan orang tidak berzikir seperti orang hidup orang mati. Cara mendapatkannya, doakan pentingnya berzikir, latihan berzikir pagi petang. Kemudian membaca Quran minimal 1 juz setiap hari, berdoa kepada Allah, beri hakikat ilmu mazikir. Sifat yang keempat, ikramul muslimin, artinya memuliakan sama saudara muslim. Maksudnya menunaikan hak sama muslim tanpa menuntut hak kita darinya. Fadilahnya, Allah akan menolong seorang hamba selagi hamba itu menolong saudara yang muslim. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Cara mendapatkannya dalam pentingnya memuliakan sama saudara muslim. Latihan memuliakan alim ulama, menghormati yang tua, menyayangi murid, bergaul dengan orang berbeda watak. Berdoa kepada Allah, diberi akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Sifat yang kelima, tasyimunnya, artinya meluruskan niat. Maksudnya beramal semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya fadilahnya, Allah tidak memandang bentuk harta dan rupamu, yang Allah pandang hati dan amalanmu. Hai Muaz, jagalah keikhlasan. Amal sedikit serta keikhlasan sudah mencukupi. Fadilahnya, cara mendapatkan dalam pentingnya ikhlas, latihan mengoreksi niat, doa kepada Allah, beri hakikat ikhlas. Sifat yang keenam, dakwah tabligh, dakwah mengajak, tabligh menyampaikan. Maksudnya mengamalkan agama secara sempurna dari diri sendiri dan di seluruh alam. Fadilahnya, sebagai sepotong jalan Allah daripada pada dunia dan isinya. Cara mendapatkannya dalam pentingnya dakwah tabligh, latihan meluangkan masa minimal 4 bulan seumur hidup, setiap tahun 40 hari, setiap bulan 3 hari. Ditingkatkan menjadi setiap tahun 4 bulan, setiap bulan 10 hari, setiap hari 8 jam. Berdoa kepada Allah, beri hakikat dakwah tabligh. Kita tutup dengan sifat doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.